oleh Bapak Yosua Makez. Bapak Yosua Makez adalah pendiri dan pemilik Pelataran Indonesia Group bersama Ibu Dewi Makez yang bergerak di bidang perhotelan, jasa boga, dan kegiatan pendukungnya di beberapa wilayah di Indonesia ya Pak ya, termasuk di kawasan Borobudur. Selain itu, Bapak Yosua Makez juga merupakan pengacara dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang praktek keuangan perusahaan, merger dan akuisisi, serta pasar modal dan hukum investasi. Beliau juga menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum presentasi Bapak Yosua, mari kita lihat bersama video dari Pelataran. Monggo. From the very beginning, Pelataran has always stood on three pillars: nature, culture, and community. Ecotourism is not a gimmick. Ecotourism has been in the gene and DNA of Pelataran from the first day of its inception until forever it may be. At Pelataran, we believe that Indonesia's nature is truly God's gift, and the way we can express our gratefulness is through protecting and taking care of it. We may not see God, but we can feel God's presence through nature. At Pelataran, we believe that Indonesia's culture is truly a treasure, and we are responsible to preserving and passing it on to future generations. We are proud Indonesians who ensure the legacy is passed down. At Pelataran, we believe that the Indonesian people are extraordinary people, and we must go together hand in hand to build each other up and contribute to our country. We are Bhinneka Tunggal Ika, and onwards we will strive towards Indonesia Emas. Ecotourism is the way forward. Taking care of nature, serving culture, and contributing to society. At Pelataran, we will continue to carry this on, as we are proud to be responsible Indonesians. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut Pak Yosua. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah cukup sehat. Ya, ya terima kasih banyak Bapak sudah hadir bersama kami untuk bisa cerita nih ya terkait dengan masalah Pelataran ini. Luar biasa sekali Pak, ternyata ekoturisme ini tidak hanya ada di Bali ya Pak ya, tapi Bapak berusaha juga untuk membuat ekoturisme di berbagai daerah yang lain ya Pak. Ini keren sekali nih Pak, untuk bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Oke, baik Bapak silakan untuk memulai presentasinya. Waktu Bapak sekitar 15 menit. The screen is yours Bapak, silakan. Selamat pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Ibu Menteri yang alih-alih saya mau share pengalaman, saya udah belajar banyak dari very powerful keynote speech-nya ya, very powerful. Kedua, Bapak Wamen, Mbak Swali yang saya juga hormati,
Pak Sekjen, Pak Heru, dan seluruh jajaran juga eselon 1 dari Kementerian Keuangan, dan seluruh jajarannya teman-teman, dan tentu teman-teman dari narasumber. Selamat pagi, salam Pelataran Indonesia. Saya di sini juga ada dua tim saya, satu adalah Anandita Sasmaya Makes, Key Strategic Officer Pelataran, dan kedua Tasya Natasha sebagai representatif CEO Office. Jadi karena kita ini adalah hospitality, ya, jadi presentasi kita agak berbeda. Kita bercerita, ya, bercerita. Mudah-mudahan Mbak saya dikasih waktu yang lebih dari 15 menit. Saya harapkan saya bisa stick 15 menit, tapi mungkin ada kelebihan dikit. Saya mohon dimaafkan terlebih dahulu. Monggo, Bapak. Ya, jadi itu yang pertama kami sampaikan. Tadi video tadi tidak lengkap, sebenarnya ada di bagian belakangnya, bisa dilihat berbagai macam international accolades yang diterima oleh Pelataran sebagai world champion, ya, dari sebagai true nature conservation. Itu penting karena sebelum saya masuk ke UMKM, saya rasa perlu bercerita. Next slide please. Saya mesti bercerita dulu nih. Pelataran itu apa sih? Bagaimana insepsinya? Jadi Pelataran itu simple. Pelataran adalah kecelakaan. Kenapa kecelakaan? Di tahun 2009, saya dan istri saya, ini fotonya nih saya, istri saya, dan seluruh anak-anak saya, kita sering mengunjungi anak-anak di berbagai macam daerah. Dan saya selalu kalau pergi, selalu ajak anak-anak saya. Jadi, kita tahun 2009 duduk di Pelataran Canggu yang pertama. Saya tanya sama istri saya, kamu kalau meninggal mau di mana? Dia pikir saya mau kawin lagi kali, dia tanya gitu kali ya. Dia bilang, ya teranglah di Indonesia lah, dia bilang, aneh-aneh aja tanyanya. Saya bilang, I want to have a very simple life. Saya bilang, saya hanya mau invest di Indonesia, kita kontribusi ke Indonesia, tapi saya mau masuk ke dalam bidang yang benar-benar strategis untuk kita swasta yang memiliki resources dan energi yang sangat terbatas. Yaitu apa? Pariwisata. Why pariwisata? Karena pariwisata itu adalah benar-benar menjaga budaya Indonesia, menjaga identitas generasi penerus kita. Kedua, pariwisata itu bisa juga masuk industri informal. Jadi semua orang bisa bekerja di sana. Dan ketiga adalah pariwisata Indonesia sebenarnya adalah sangat kuat buat ekonomi Indonesia karena tidak bisa ditiru. Anda bisa buat Borobudur di Disneyland Amerika, tapi Anda tidak bisa merasakan rasanya orang Jawa pagi-pagi jalan di sekitar Borobudur dan menyatakan kepada Anda sugeng enjang kepada Anda. Tidak bisa. Itu tidak bisa dibeli. Ya. Dan kami memang, saya dan istri saya sebagai pendidik, oleh karena itu, background kita sebagai pendidik, maka kita ingin melakukan langkah yang pertama adalah benar-benar turun ke dalam industri yang menurut kita bisa menjadi bagian daripada Indonesia. Next slide. Oleh karena itu, kita, slide berikutnya. Oleh karena itu, slide sebelumnya. Oleh karena itu, kita memiliki bisnis model. Ini penting bisnis modelnya, karena kita bercerita mengenai UMKM. Ya, bisnis model kita. Bisnis model kita adalah tagline kita very simple, Icon of Indonesia. Kita didirikan visi kita untuk siapa? Untuk Indonesia dan Indonesians. Tapi panggung kita adalah international. Kita adalah premium brand. Pada waktu sebelum pandemi, 65% daripada revenue kita berasal dari international market. Kedua, semua orang di Pelataran memiliki kewarganegaraan ganda. Pasti bertanya kan, apa nih kewarganegaraan ganda? Jadi kalau ditanya, apa warga negara kamu? Dia akan jawab, warga negara saya adalah Indonesia dan Pelataran Indonesia. Karena saya orang Indonesia hebat. Dia harus menjadi agen-agen daripada Pelataran untuk membangun bangsanya. Oleh karena itu, di butir ketiga, mereka itu diharapkan menjadi seorang entrepreneur. Tukang kebun pun di Pelataran harus jadi entrepreneur. Kita didik. Karena tugasnya dia adalah menyebarkan secepat mungkin kepada lingkungannya. Karena kami dari pendidik. Nah, fokus strategi kita dari awal, kita melihat alam, budaya masyarakat, this is a very powerful concept dari Tourism of Indonesia. Kita menjaga alam, kita menjaga budaya, dan kita menjaga masyarakat. Itu adalah konsep kita sebagai engagement. Nah, yang berikutnya, timbullah yang namanya konsep hospitality with impact. Ini bagian dari bisnis model kita. Ini akan banyak hubungan nanti dengan UMKM, saya akan bercerita hospitality with impact. Yang terakhir, kalau Anda ke Pelataran, banyak tempat-tempat di Pelataran itu sebenarnya tidak pernah dilirik orang.
ya, tapi kita menciptakan destinasi, ya, create destination, dan kita membuat tempat itu menjadi self destinations. Jadi misalkan kita ada di Bromo, ya, tempatnya waktu itu di gunung itu orang nggak lihat. Tapi sekarang orang ke pelataran Bromo, mungkin sudah tidak lagi ke Bromo lagi, hanya ingin ke pelataran Bromo. So we create self destination. Nah, yang penting sekali lagi salah satu dari tempat kita adalah kita ini memiliki dua pilar dasar. Love your God and love your family. Jadi kalau Anda ke pelataran, coba lihat deh, semua musolanya pasti bagus-bagus. Dan kita bukan hanya bagus, cantik, tapi kita perhatikan, misalnya contohnya, karpetnya mesti tepat supaya orang tua pada waktu dia berlutut dia tidak sakit. Atau Anda ke pelataran Bromo, kita bikin pertama kali bukan bikin apa-apa. Yang pertama kita bikin adalah pura di atas tanah kita dengan biaya kita. Setelah itu orang ke pelataran Bromo atau ke Bromo, stay-nya nggak 1 hari, udah jadi 2-3 hari. Kenapa? Karena dia ingin merasakan kebudayaan Tengger yang dia lihat tiap hari. Di mana di situ tiap malam orang-orang Tengger itu bernyanyi di pura itu. Itulah salah satu bisnis model kita. Next. Nah, ini hospitality impact. Ini baru berkaitan dengan UMKM. Jadi ini bagian, pertama mesti dimengerti dulu ya, ini bagian dari bisnis model. Oleh karena itu, kalau namanya kita bicara UMKM, ataupun kita melakukan sesuatu, itu bukan CSR. Ya. It's our genetic. Gene kita. Karena hospitality impact tadi sudah dijelaskan adalah bagian pada waktu sejak kita didirikan. Kita itu mendirikan orang Indonesia, kita ingin orang Indonesia menjadi manusia hebat, kita ingin dia menjadi entrepreneur, kita ingin dia jangan bergantung sama kita. That's what we are making. Jadi jiwa, semangat, genetika, dan bisnis model pelataran itu adalah seperti itu. Kita juga memperhatikan, orang perhatikan adalah planet and people. Tapi kita perhatikan juga profit. Karena kita ini swasta. Kita tidak punya dana. Artinya kita harus memastikan untuk kesinambungan, kita harus efficiently operated dan mengharuskan profit. Kemudian untuk itu karyawan harus menjadi entrepreneur dan semua karyawan harus menjadi guru. Ya, kalau orang masuk ke pelataran selalu kita bilang Anda masuk ke akademi ya. Di akademi itu ada akademinya yang bisa orang tiba-tiba nggak naik, bisa orang dimarahin, malah bisa dikeluarin. Kita memang adalah akademi. Belief kita adalah desa, UMKM, kewirausahawanan itu merupakan pilar pendukung ekonomi Indonesia. Dan tadi tepat seperti dijelaskan ya, saya juga kaget juga gede sekali ya kontribusi daripada UMKM. Walaupun dengan pandemi beda dengan 98, yang paling banyak kena justru sekarang adalah UMKM. Yang keempat, kita sering berbicara mengenai public-private partnership. Buat pelataran harus ditambahkan juga dengan people-nya. Tanpa ada mengedepankan unsur people, public-private partnership itu menurut kami agak kurang jos, karena people is the center. Nah ini terakhir menarik buat teman-teman Kementerian Keuangan. Kita memiliki konsep bukan hanya karena kita perusahaan, bukan hanya ROE, Return on Investment, atau Return on Equity, tapi ROSE. Ini adalah teori baru yang kita buat sendiri, yaitu Return on Social Effects. Pada waktu kita masuk, bagaimana efek pelataran itu terhadap sekitarnya. Dan itu kita tidak pernah masuk ke dalam wilayah, kalau kita lihat masyarakatnya tidak terbuka pada kita. Bagaimana kita bisa membangun? Bagaimana tamu-tamu kita bisa berengage dengan masyarakat kalau masyarakatnya tidak terbuka? Oleh karena itu, ROSE itu adalah salah satu KPI buat semua tim pelataran. Bagaimana kita membangun bersama-sama. Next slide, please. Berikutnya, hospitality with impact dan UMKM. Ini seamless, integral, tak terpisahkan. UMKM adalah subjeknya, bagian dari ekosistem kita. Ya, jadi itu bukan bagian dari ekosistem kita. Dan ekonomi kita adalah ekonomi Indonesia. Nah ini terpenting juga. Kita mau pastikan, kita bukan memberikan ikan. Jadi saya ingat pada waktu saya SD, berikan pancing, bukan ikan, ini melekat kepada kepala saya. Kita mau mendidik orang Indonesia, karena kita adalah orang hebat orang Indonesia. Dan yang penting ini, sinergi dan competition harmoni. Saya selalu kalau bilang sama orang-orang desa itu, karena mereka kan suka bisa lihat di YouTube dan sebagainya. Lihat UFC itu, yang pukul-pukulan tuh lagi tinju. Waduh, diinjak segala. Begitu selesai, yang satu berdiri dia peluk. That is sportivitas. Kita harus sportif. Kompetisi itu adalah vitamin, jangan ditakuti. Ya,
Dan kompetisi itu yang memajukan dan bukan menjatuhkan. Oleh karena itu kalau kita memang pengusaha besar atau apapun besar, jangan membuat sesuatu menjadi besar tapi mematikan yang satu. Karena itu semuanya kan adalah suatu ekosistem yang harus kita lihat. Yang berikutnya yang kita coba juga adalah akses inovasi membuat UKM ke ekosistem digital. Ini penting banget. Ekosistem digital is one of the success factor. Kita bisa sukses di 2020 sama 2021 dengan segala kesulitannya. Karena apa? Satu, karena ada toll road, infrastructure, dan kedua apa? Digitalisasi. Digital economy. Ya. Yang terakhir, mengubah dari konsumtif menjadi produktif. Begitu dia buat untung, kita bilang, kamu invest lagi dong di sini. Kita tidak seperti perusahaan lain yang mungkin dananya lebih daripada kita. Kita tidak pernah memberikan dana, kita kasih pinjam, tidak. Kita yang penting kita lakukan adalah karena kita pendidik. Jadi pertama yang kita didik adalah mereka satu. Mereka harus punya confidence. You have to have the confidence. Dua, kita kasih tahu cara manajemen secara simple. Ketiga, jaringan or network. Maaf. Keempat adalah packaging daripada produknya supaya bisa lebih diterima. Dan yang kelima, tentu mereka masuk ke dalam rantai supply pelataran. Nah, pada waktu masuk rantai supply pelataran, kita ajarin, Anda itu bukan supplier, Anda adalah partner. Jadi kalau Anda bohong, kasih produknya jelek, Anda mahalin, Anda mematikan di masa depan sendiri. Kenapa? Kalau pelataran bangkrut, Anda juga ikut bangkrut. Anda kasih pepaya yang jelek, pada sebenarnya saya pesen yang bagus, tamu saya komplain, saya dikomplain, orang nggak datang, Anda juga akan komplain, dan pasti kamu akan saya coret daripada daftar. Jadi kita ajarkan mereka adalah mereka menjadi bagian dari suatu ekosistem yang bersama-sama mereka harus jaga. Next slide. Nah, ini adalah center of driving force daripada pelataran. Sebelah kiri kita bisa lihat sebagai bagian dari bisnis model pelataran, cerminan dari visi hospitality with impact, bagian dari rantai masuk pelataran. Yang kanan, tadi sudah saya jelaskan, UMKM dapat jaringan. Jaringan dari mana? Macam-macam dia bisa dapat jaringan. Termasuk dari tamu-tamu yang kita didik untuk datang ke desa-desa untuk bisa melakukan engagement langsung. Kedua, pelatihan informal, membantu peningkatan kualitas produk. Yang terakhir, mendapatkan platform untuk menjual produk dan customer. Platform ini penting banget. Karena apa? Yang penting kalau menurut kami, mudah-mudahan kami tidak keliru, kita bisa buat apapun juga. Tapi bisnis, kalau tidak ada revenue, tidak ada darah, whatever good your business the management, tapi kalau tidak ada marketing yang bagus, you're dead. Jadi kita selalu mengatakan, pastikan your product itu harus to respond to the market. Next. Ini adalah beberapa bagian-bagian daripada yang kita buat. Jadi kalau Anda, Mbak Esti, kalau Anda ke Borobudur misalnya, ya Anda akan ditanya nih sama GM kita, Mbak Esti mau kemana? Saya tanya, apa sih maunya? Gini loh, kita ada program, kita ada berapa macam program, itu tergantung juga daripada tipe, daripada resort atau hotel. Ada tipe yang adalah mau jalan ke kampung nggak sambil bagi buku. Apa tuh? Banyak sekali orang yang begini. Contohnya, orang itu jalan, kita kasih dia buku gratis, buku-buku cerita, dia jalan ke kampung, ke dusun. Dia cerita, bukunya dikasih sama orang. Itu interaksinya luar biasa. Dari hasil ini, JIS sendiri ingin menyerahkan hampir, dari keluarga JIS, hampir 20 komputer kepada pelataran. Ini yang buat saya adalah bukan komputernya, tapi drive untuk bersama-sama membangun. Itu modal yang paling besar. Nah, itu setiap pelataran itu ada engagement-nya masing-masing. Jadi kita key-nya adalah datang ke pelataran bukan untuk tinggal, datang pelataran untuk menikmati engagement dengan lingkungan, alam, budaya, dan masyarakat. Next. Tadi saya sudah jelaskan yang terkuat dalam ekonomi Indonesia. Gimana peranan kita? Saya kasih contoh. Saya diundang sama chairman daripada Freeport, terbang ke Freeport bersama beberapa pemimpin redaksi besar dari Jakarta, Kompas dan sebagainya. Saya lihat ke sana, saya lihat ada namanya Seni Kamoro. Tahukah Anda, Papua hanya tinggal 4 desa yang masih bisa membuat patung. Karena yang lain itu sudah selesai, sudah habis. Saya tanya, ini bagus sekali, kenapa? Ya kita mau jual di sini. Saya bilang, untuk orang terbang ke Papua, it's too far. Ya, kamu harus datengin marketnya.
Ya Pak, tapi kita nggak punya, bawa barang ke sana kan mahal. Terus saya bilang, kebetulan chairman-nya saya kenal, Tony Wenas. Ton, itu kan pesawat lu kan tiap hari free tempat terbang. Kambing itu kan kan suka kosong. Lu angkat dong orang mereka ini. Kita pelataran kasih platform ke pelataran Senayan, pameran di situ. Kasih tahu, we have Kamoro. Kasih ceritanya, karena itu kan hospitality is all about narasi. Kasih ceritanya. We did that, dan sangat berhasil. Nah, ini saya mau kasih tahu ya, peranan kita itu harus sebagai perajut. Jadi kita tidak harus memberikan uang, tapi perajut, mempertemukan 1 dan 2 dan 3. Akhirnya bisa ketemu gitu. Kayak tadi itu Freeport juga dibilang, wah saya senang banget. Pesawat saya juga kosong. Orang-orang Kamoronya, yayasannya juga senang. Orang Indonesia di Jakarta, happy banget dia simpen ini. Pada itu dibuka oleh, saya undang pada itu Pak Erick Thohir dan Pak Nadiem. Wah, sukses. Karena saya campurkan dengan kebudayaan. Seperti hal inilah kita mesti bersama-sama lakukan. Next. Tadi Ibu mengatakan gotong royong. Pelataran itu percaya banget sama gotong royong. Kita adalah salah satu pionir yang menekankan terus-terusan namanya Indonesia Incorporated. Kita telah berhasil membangun suatu platform sebelum pandemi pada waktu ada perang dagang China dan Amerika, yaitu platform apa? BUMN dan swasta bersatu. Dari sisi dari bank, dan di bawah waktu itu pimpinan konsolidasi memang pada waktu itu adalah pelataran. Gotong royong ini akan menjadi konsep yang kita harus selalu taruh kepada mereka Indonesia Incorporated. Jadi swasta, BUMN, kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, ini penting sekali. Dan tadi kan si Ibu bilang, bukan saja memiliki seperti BLU dan sebagainya, tapi kan bendahara negara. Jadi ada proyek-proyek yang menurut saya yang mesti dilihat perlu dibantu. Khususnya apa? Infrastruktur yang strategis. Saya kasih contoh. Kalau saya ajak Pak Basuki ke jalur off-road, terus saya bilang, Pak Basuki, bikin dong jalan bagus ini. Itu namanya saya gila. Off-road itu dibikin makin rusak, makin bagus. Nah, jadi memang mesti uang dibuang tuh mesti strategis banget gitu. Ya. Dan dukungan pemerintah kepada swasta untuk menunjang UMKM tuh benar-benar adalah apa tadi? Mungkin teman-teman dari asal bisa menjawab adalah apa? Kita dengan senang hati loh swasta jika diminta untuk membantu bersama-sama pemerintah kuatin UMKM, more than happy. Ini bang, ini saudara, sorry bahasa saya, saudara gue sendiri pasti gue bantu. Next. Silakan lanjut. Nah, ini ada tinggal 2 slide lagi. Tapi kita punya tantangan bagi pelataran. Ya, pertama, kita ini masih new kids on the block. Kita baru berumur 13 tahun. Dari 25 karyawan kita bikin di Canggu pada waktu saya bicara dengan istri saya, sekarang sebelum pandemi menjadi 1.300, sekarang mungkin sekitar tinggal 900. Kita terus belajar. Kegiatan kita adalah belajar. Kita konsepnya adalah Kaizen. Setiap hari buat kita adalah belajar. Dan challenge are our daily business. Kedua, kita pendananya terbatas. Ya, kita terus terang saja kita tidak meminjam uang pada bank. Mungkin dikatakan goblok, memang kami goblok ya, karena dana ekuitas itu adalah dana yang termahal. Tapi pada waktu 2020 kami tidak harus melakukan restrukturisasi. Tapi setelah ini, karena ada beberapa bank BUMN mengatakan, time-lah, tolonglah masuk dalam profil, oke kita tahu dalam facility kita. Tapi sebenarnya kita dasarnya dari apa? Dari kita punya ekuitas, dan dari kita punya our operation. Dan selama 13 tahun, no single cents balik ke shareholders. Jadi shareholders memang mengatakan bahwa we have to have a full commitment on this company. Cakupan area kita terbatas, kita tidak bisa buat terlalu banyak. Tapi setiap pelataran, pasti jadi center-center. Tahukah Mbak Esti, pada waktu kita masuk ke Borobudur, 4 dusun itu setiap tahun paling sedikit sekitar 30-40 orang meninggal. Kenapa? Karena mereka mencari dari pohon nira, mereka jatuh. Setelah pelataran masuk, kita cuma perlu waktu 3 tahun. Tingkat kematiannya jadi 0. Kalau kita sedang ke kampung ke sana, semua sudah hampir menjadi entrepreneur. Karena kita didik, kita kirim, kontraktor kita semua ajarin mereka ini. Saya bilang, cepat keluar dari pelataran makin bagus. You have to go out, cepat jadi agen, saya bilang. Kemudian yang terakhir juga mengatakan, yang ini penting sekali, Bu Esti. Saya mau secara khusus kepada teman-teman Kementerian Keuangan. Kita adalah pemenang terbaik untuk pengelola kawasan Taman Nasional. Taman Nasional itu bisnisnya bukan susah. Sangat susah dan hampir dijamin rugi. Long term investment and low return.
Tapi sebenarnya kalau secara strategis, Taman Nasional ini adalah benar-benar future tourism of Indonesia. Kenapa? Karena ekoturism, global economy, global climate, semuanya lari ke sana. Dan yang penting apa? Restorasi dari siapa? Dari masyarakatnya, dari alamnya, dan dari budayanya. Pada waktu kita masuk ke Pelataran Menjangan, saya bilang sama tim saya, don't do anything kepada alamnya. Bagaimana Anda mau jaga alamnya? Masyarakatnya juga nggak dijaga, pasti dia nembak kijang, dia potong pohon, dan sebagainya. Jadi kita perbaiki dulu masyarakatnya. Tahukah Mbak Esti sekarang, saya minggu lalu ketemu dengan Dirjen Kehutanan, kita berhasil mengembangbiakan terbaik untuk Jalak Bali. Tahukah Anda Jalak Bali itu sama langkahnya dengan Komodo? Untuk membuat ini, kita secara swasta membuat suatu ikut dalam berbagai macam kompetisi untuk menaikkan mereka. Nah ini kalau kita kerjakan secara sinergi, secara kolaborasi, itu saya rasa akan menjadi sangat luar biasa. Ya. Yang terakhir adalah kita belum tahu nih pandemi kapan akhirnya. Jadi kita juga cash flow kita naik turun. Anak-anak kita di karyawan di kita tuh udah siap. Kadang-kadang gajinya satu properti bisa 100%, kadang-kadang bisa tinggal 30%. Ya. Tapi karena kita terbuka, jadi dia very happy. Dia ngerti, ya udah Pak, kita ngerti. Dan dia ngerti teman-temannya di tempat yang lain, subsidi mereka. Jadi mereka kalau disuruh kirim nih, Mbak Esti, ada satu orang misalnya di Jawa, tolong dong kamu berangkat ke Labuan Bajo, NTT. Nggak ada babi bu tuh. Perintah langsung berangkat. Kenapa? Kesayangannya pada saudara-saudaranya. Nah, ini next takeaway. Saya mau sampaikan beberapa ya takeaways ya. Satu adalah dalam konsep apapun yang kita lakukan, kita harus berikan hati. Ya, tidak bisa hanya secara sistematis membuat suatu matriks, membuat suatu sistem, pasti banyak sistem. Tapi key-nya adalah hati. Kedua, harus hands on. Ya, untuk bisa hands on, karena kan kalau menurut kami adalah dari konsep membangun, merawat dan mengelola. Itu 4 hal yang kelihatannya sama, itu berbeda-beda. Bisa-bisa pada waktu mengelola, mungkin Kementerian Keuangan udah nggak ada lagi di situ. Pada waktu konsep Kementerian Keuangan ada. Membangun pasti ada. Tapi pada waktu merawat dan mengelola, bisa jadi dikerjasamain sama swasta. Mungkin, saya nggak tahu. Nah ini kolaborasi, namanya simple kolaborasi, yang artinya adalah gotong royong, is a very powerful concept. Dan kita harus mendukung jaringan ekosistem. Oleh karena itu, kita harapkan dalam waktu dekat ini, Pelataran akan membuka suatu platform. Namanya adalah Pelataran Ekowisata Kami Sahabat Alam. Isinya siapa? Semua perusahaan nasional, termasuk UMKM yang kami pilih, yang fokus kepada ekowisata. Nah, ini platform ini akan menjadi suatu platform di mana orang akan menjadi melihat bahwa ekowisata itu is a new trend, is a real trend of investment. Yang terakhir adalah tolong juga dilihat kepada seperti Taman Nasional ya, udah setengah mati ya, tapi kontribusinya kepada internasional dan juga kepada masyarakat besar juga dilihat bahwa hal-hal yang bisa dikerjasamakan kepada masyarakat atau orang di sana adalah penting. Terakhir sebagai penutup Mbak Esti, saya mau kasih cerita dikit aja. Tadi kan Mbak Esti pada waktu pertama bilang, gimana Pak, sehat Pak? Ya kan tadi pertanyaan pertama. Saya baru dan istri saya minggu lalu 2 hari kami ke Bandung kunjungan kerja, melihat bagaimana luar biasa tuh Bandung UMKM-nya hidup. Sabtu pagi kami tiba di Jakarta, seperti biasa SOP kami langsung melakukan cek COVID. Jam 9 malam saya dapat SMS dari kementerian, Anda terpapar COVID. Kaget? Pasti kaget. Ya kan? Pasti kaget. Nggak pernah dapat COVID. Tapi yang saya mau sampaikan poin pertama. Impresif. Saya sebagai masyarakat biasa merasa negara ngurusin gue. Saya terima SMS dari kementerian, saya bisa kontak, terus obatnya dikirim. Itu membuat saya apa? Menjadi saya feel comfortable. Ya, saya bayangin orang yang biasa-biasa gimana tuh rasanya dikasih begitu. Ya, we feel so been protected. Yang kedua adalah setelah saya lakukan itu semua, akhirnya sekarang agak membaik. Nggak kelihatan ya saya kena COVID mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan baik. Intinya kedua adalah apa? Bersyukur. Bersyukur kita bersama-sama dan terus bekerja keras secara positif. Kita yakin bersama-sama dengan Kementerian Keuangan sebagai suatu kementerian yang sangat penting dalam pemerintahan ini,
Astra, Bank Indonesia, semua will go to Indonesia Emas. Terima kasih Mbak Esti. Sorry saya take more than I should be. Thank you. Iya, terima kasih banyak Pak Yosua. Benar-benar sangat menginspirasi. Saya jadi kepengen banget deh Pak pergi ke pelataran Borobudur maupun Bromo Esa. Soalnya baru nyobain yang pelataran Menteng doang Pak sama GBK. Yang lain-lainnya belum. Jadi ya moga-moga Pak ini pandeminya cepat selesai Insya juga Allah. ya supaya bisa pergi. Bapak juga cepat sembuh ya Pak ya. Ya. Tapi tidak kelihatan sakit sih Bapak ini. Kelihatannya sangat bersemangat gitu ya. Oke Bapak, dari apa namanya dari paparan Bapak tadi ya, kalau saya melihat Bapak ini pemikirannya out of the box ya Pak ya. Kalau orang membangun bisnis ya biasanya gitu kan, membangun bisnis dulu, kemudian berhasil, baru kemudian dengan CSR membangun lingkungan. Kalau Bapak membangun lingkungan dulu ya Pak ya, dan itu pun bukan CSR tadi Bapak bilang, tetapi kemudian bagian dari bisnis model gitu ya. Dan sebenarnya saya banyak pertanyaan buat Bapak, cuman nggak enak nanti sama yang lain. Oke, nanti saya simpan dulu pertanyaan saya buat sesi pertanyaan nanti. Oke, Bapak terima kasih banyak. Ini saya kira ini sangat menarik gitu ya, bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di daerah nih, para Kakanwil. Semoga mungkin dengan Bapak cerita bisa kemudian melihat sekelilingnya ya Bapak Ibu Kanwil ya. Apa yang kemudian bisa kita apa namanya improve ya dari lingkungan kita sehingga kemudian bisa bermanfaat baik bagi para UMKM-nya sendiri maupun bagi Kementerian Keuangannya sendiri ya seperti itu. Oke, baik sekali lagi terima kasih Bapak. Nanti apa namanya mohon bisa menunggu sampai sesi tanya jawab ya Pak ya. Baik Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan menuliskan di chat room ataupun di Slido yang sudah kami siapkan. Dan nanti pas sesi tanya jawab juga Bapak Ibu boleh nanti raise hand langsung ya seperti itu. Oke, baik kita lanjutkan ke sesi yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Sesi yang kedua ini ada Ibu Yunita Rismisari dari Bank Indonesia, di mana sebelum kita mulai mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang Ibu Yunita. Ibu Yunita ini lahir di Jakarta tahun 66 dan beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang teknologi pertanian di Institut Pertanian Bogor tahun 89, kakak kelas saya 1 tahun ya Bu ya. Dan kemudian mendapatkan gelar MBA dari University of Melbourne pada tahun 98. Dan beliau mengawali karir di Bank Indonesia pada tahun 93 dan pada saat ini Ibu Yunita menjabat sebagai Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Oke, mari kita sambut Ibu Yunita. Terima kasih Mbak Esti. Oke, baik Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, matur nuwun Mbak Esti. Ya, mudah-mudahan Ibu sehat ya Bu ya. Ya, tidak terkena COVID dan sehat walafiat lah ya. Jadi apa, semoga ya kita semua harus menjaga kesehatan ya Bu ya. Terima kasih banyak juga Ibu ini berkenan hadir ya untuk bisa memberikan sharing apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia pada saat ini gitu. Supaya nanti kami juga bisa ini Bu bisa menjadi benchmark juga gitu ya buat kami ini kira-kira seperti apa sih yang bagusnya, karena kan kalau Bank Indonesia sudah lama ya Bu ya melakukan pembinaan terhadap UMKM ini. Oke, monggo Ibu, waktu Ibu nanti sekitar 15 menit. Ya, silakan. Terima kasih Mbak Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Menteri, Bapak Wakwamen, Bapak Ibu dari lingkungan Kementerian Keuangan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk sharing, dan juga kami tadi juga mendengarkan keynote speech dari Ibu Menteri sama seperti Pak Yosua. Saya sangat termotivasi, terinspirasi, dan menjadi semacam menguatkan apa yang telah kami lakukan sejauh ini dengan UMKM. Jadi ini adalah suatu kesempatan yang sangat berharga bagi kami untuk mendengarkan langsung sambutan Ibu Menteri tadi. Juga tadi kesempatan untuk mendengarkan dari Pak Yosua, luar biasa ya Pak Yosua melakukan dengan hati, dengan passion. Kayaknya itulah kunci dari keberhasilan kita semuanya bekerja, kita tulus dengan hati, dengan ikhlas, dan insya Allah semua akan kembali lagi kepada kita.
Mbak Esti, mohon izin saya pakai slide ya, mungkin agak boring slide-nya dibandingkan dengan slide-nya Pak Joshua nih, karena nggak ada pemandangan yang indah-indah ya, tapi saya akan coba secara efisien. Nah, jadi ini adalah paparan kami yang akan terdiri dari outline-nya. Ada 4 topik, 4 bagian. Yang pertama adalah tentang UMKM sendiri yang akan kita tekankan mengenai tantangan dan peluang, terus bagaimana kebijakannya Bank Indonesia, dan kita akan lihat success story, dan kami mencoba menggambarkan apa peluang-peluang atau opportunity ya, dan untuk sinergi pengembangan UMKM yang bisa dilakukan dengan BI dan Kementerian Keuangan atau kementerian lembaga lainnya. Secara struktural ya, kalau tadi Pak Joshua lebih filosofinya gitu ya, which is itu yang harus diawali ya, kalau kami lebih yang secara struktural. Diawali dengan peran strategis, tantangan dan peluang UMKM. Kita sudah tahu bagaimana peran UMKM di negara kita, di perekonomian, tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah tantangannya. Jadi UMKM ini pembiayaannya baru 20% ya, alokasi kredit dari perbankan yang masuk ke UMKM. Kemudian masih sangat terbatas kontribusi UMKM ke global value chain, hanya 4%. Ini yang very low ya, the lowest gitu ya di ASEAN. Kemudian tantangan juga untuk ekspor, ke kontribusinya terhadap ekspor itu baru 15,6%. Dan di sini yang paling bawah tentang UMKM digital itu 25,5% yang memanfaatkan marketplace. Nah, ini adalah tantangan tapi sekaligus juga peluang bagi dari UMKM kita. Di halaman berikutnya ini kita punya survei. Kita melakukan survei setiap bulan ya terhadap UMKM binaan BI yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai sektor dan skala usaha. Sehingga kami harapkan ini dapat mencerminkan gambaran UMKM secara nasional. Dari sini kita melihat bahwa di tengah-tengah pandemi ini ternyata tidak hanya kisah sedih yang disampaikan oleh UMKM, tapi juga ada kisah gembira, ada peningkatan, ada UMKM yang meningkat penjualannya. Ada UMKM yang terus berkembang usahanya. UMKM apakah itu? Dan itu adalah UMKM yang bergerak di bidang ekspor dan UMKM yang masuk ke ranah digital. Nah, ini adalah suatu peluang nih bagi kami, dan itu bukan hanya di Jawa tapi juga ada di Sumatera, jadi di berbagai pulau. Kemudian komoditi-komoditinya nih yang paling bawah nih, komoditi ekspornya ini beragam. Ada kain kerajinan, kopi, makanan olahan. Ini benar-benar dihasilkan langsung oleh ekspor melalui kemudian diagregasi ya dengan oleh agregator atau off-taker, ada juga yang secara langsung. Dan kemudian kita lihat bagaimana mereka memandang ke depannya, dan itu adalah pandangan yang optimis. Jadi ke depan mereka melihat ini akan membaik dan bahkan akan mulai mengambil pembiayaan. Jadi ya tadi ada tantangan, nah ini adalah titik cerahnya UMKM yang terus meningkatkan usahanya, kinerjanya di era pandemi ini. Kita sekarang masuk ke kebijakannya Bank Indonesia. Jadi kami melakukan pengembangan UMKM adalah untuk mendukung kebijakan utama BI, yaitu dalam rangka mendukung stabilitas makro dan moneter, sistem keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan untuk kehandalan sistem pembayaran. Dengan sasaran antaranya mendorong UMKM yang berdaya saing. Bagaimana kita melakukannya, yaitu dengan korporatisasi, yaitu membuat kelembagaan, fasilitasi untuk kapasitasnya, serta fasilitasi akses pembiayaannya. Jadi ini UMKM kita bukan semata-mata dalam rangka CSR, memang saling melengkapi, tapi ini benar-benar dalam rangka mendukung kebijakan utama BI ini. Nah, mungkin di halaman berikutnya nih kita bisa lihat ini semesta UMKM-nya Bank Indonesia. Kita karena kita mendukung untuk dalam rangka stabilitas moneter, di mana di dalamnya adalah komponen inflasi, maka kita mendukung pengembangan UMKM pangan strategis. Itu ada yang di paling bawah. UMKM pangan strategis supaya
si volatile food ini tidak mengakibatkan harga gonjang-ganjing sehingga inflasi dapat terjaga rendah dan stabil. Yang penting stabil ya. Kemudian kita juga melihat current account defisit yang terus membesar, yang keep defisit. Jadi kita dorong UMKM supaya go ekspor. Itulah makanya kita mempunyai mengembangkan UMKM yang potensi ekspor. Juga UMKM yang mendukung manufaktur karena dia akan berkontribusi masuk ke dalam global value chain, local value chain. Juga UMKM pendukung pariwisata karena akan mendatangkan devisa secara langsung melalui kegiatan tourism. Dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan, maka kita mengembangkan antara lain kelompok subsistence. Ini untuk menciptakan wirausaha baru. Nah, dan kemudian juga dalam rangka sistem pembayaran kita kembangkan UMKM digital. Jadi pengembangan UMKM kita memang kita arahkan bagaimana supaya kebijakan Bank Indonesia ini secure, bisa semakin banyak pihak yang terdampak dari kebijakan Bank Indonesia, yaitu yang masuk ke dalam area-area tadi ya, sektor keuangan. Nah, kita lanjutkan secara lebih rinci kebijakan kita apa saja. Yang pertama adalah tadi kita lihat untuk, ini pemetaan dari UMKM binaannya BI. Jadi sejauh ini kita melakukan pembinaan terhadap 1.214 UMKM binaan dan mitra BI. Ya, ada di sektornya tersebar, kebanyakan adalah di industri pengolahan, dan tujuannya ini tadi sudah disampaikan yaitu untuk pengendalian inflasi, perbaikan current account deficit atau ekspor. Ini contoh-contoh produknya. Dan yang terakhir ini juga untuk local economic development ya, untuk pengembangan ekonomi lokal. Ada 4 level dari UMKM yang kita bina, dan itu terus kita upayakan selalu naik kelas setiap tahunnya. Kita masuk pertama ke kelompok subsisten yang sebagaimana tadi disampaikan ya, bahwa salah satu tujuan kita mengembangkan UMKM adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan, kebijakan makroprudensial. Salah satu kebijakan makroprudensial yaitu mendorong inklusivitas, semakin banyak kelompok masyarakat yang terhubung dengan sektor keuangan, sehingga akan semakin terdampak dengan kebijakan Bank Indonesia. Nah, bagaimana kita kemudian menciptakan atau memasukkan kelompok-kelompok orang yang belum tersentuh ini, antara lain dengan program kelompok subsisten ini. Ini pertama-tama adalah kita mengidentify kelompok mana yang mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi calon-calon wirausaha baru ini. Kita pendekatannya adalah dari kelompok penerima bansos. Jadi dari era pandemi ini ya Mbak Esti,